Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Tante Merlin tidak terima karena dia dituduh sama keluarga Dewana dia telah memposting Junior di foto kayak badut. Tante Merlin juga dia pergi dari rumahnya Neratu. Lalu Tante Merlin juga sudah pergi dari rumahnya Neratu. Dewa di sini ngomong ke keluarga dia dan dia juga ngomong kepada semua orang, pokoknya masalah ini saya tidak akan sampai sini, akan saya cari tahu siapa pelakunya, kata Dewa kepada semua keluarganya. Lalu terlihat Divya di sini terlihat dia sangat panik dan dia tidak sadar bahwa suaminya si Broko Kroni dia melihatin. Kenapa istri saya kayak panik kayak gitu, kata batinnya si Broko Kroni. Lalu terlihat di sisi lain di kantornya si Ken Kelvin. Di sini dia sangat senang melihat kejadian di rumahnya Neratu. Tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Priska. Terjadilah cekcok antara si Priska sama si Alia si Hiledatel. Lalu si Priska juga dia keluar dari kantornya si Ken Kelvin. Pas di luar dia ketemu sama ayahnya Dewi dan ayahnya Dewi juga dia membawa bunga dan cincin dan dikasihkan kepada si Priska. Si Priska juga dia dengan terpaksa dia menerima pemberian dari ayahnya Dewi. Lalu terlihat di sisi lain Pasha sama Lola dia yang mau pergi helimunan, dia telepon dulu kepada Dewa. Dewa yang lagi makan pagi di rumahnya dia menerima telepon dari Pasha dan Pasha juga ngomong kepada Dewa. Dewa tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang mendengarkan dan melihatnya, yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga si Jenong dia sangat kaget dan terkejut bahwa Pasha sudah menikah sama Lula. Pas Dewa sudah beres telepon sama Pasha, dia juga langsung menghampiri Dewa dan Nana yang ada di meja makan. Si Priska dia tidak tahu malu, dia memarahin Nana sama Dewa. Dewa juga langsung dia berdiri dan dia juga langsung sangat geram kepada si Nurus Tunjung si Priska. Terjadilah cekcok antara si Priska sama Nana dan Dewa juga tidak terima dan dia juga sangat geram banget kepada si Nurus Tunjung si Priska. Kamu itu bukan calon istrinya, tapi kamu itu mantan tunangannya Pasha, kata Nana dan Dewa kepada si Nurus Tunjung si Priska. Tiba-tiba pas lagi cekcok datanglah datanglah Neratu sama Suketi. Lalu Neratu juga nanya kepada Dewa dan si Nurus Tunjung si Priska dia mengasih tahu kepada Neratu bahwa Pasha sudah menikah sama Lula. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Dewa dan Nana. Dewa yang menjawab atas omongannya Neratu. Dewa juga mengatakan semuanya kepada Neratu. Neratu juga dia tidak bisa ngomong lagi kalau sudah Dewa dia ngomong, dan Neratu juga ngomong kepada Suketi. Dia juga akan pergi ke kamar diantar sama Suketi. Tiba-tiba di sini si Nurus Tunjung si Priska dia ngomong kepada Neratu. Bagaimana Nek masalah saya sama Mas Pasha, kata si Nurus Tunjung si Priska kepada Neratu. Dasar si Priska tidak tahu malu, dia dasar kandal kulit banget si Priska dia ngomong kayak gitu kepada Neratu. Tapi di sini jawaban Neratu kepada si Priska, kamu itu sudahlah Priska, kamu itu bukan jodohnya Pasha, kata Neratu, karena Pasha sekarang sudah menikah sama Lula. Sambil meninggalkan si Priska, Neratu dibawa oleh Suketi ke kamarnya. Lalu si Nurus Tunjung si Priska juga dalam batinnya dia ngomong, saya sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk bersatu sama Mas Pasha. Neratu juga sudah tidak mendukung saya, kata batinnya si Priska sambil dia ngeluyup pergi dari hadapannya Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini juga Pasha juga dia berangkat ke hotel di mana dia mau halimunan. Tiba-tiba di tengah jalan dia dicegat oleh rombongan preman, yaitu adalah anak buahnya ayahnya Dewi yang disuruh oleh si Nurus Tunjung si Priska. Singkat cerita terjadilah perkelahian antara Pasha sama Lula melawan anak buahnya ayahnya Dewi karena disuruh oleh si Nurus Tunjung si Priska. Singkat cerita anak buahnya ayahnya Dewi juga dia bisa dikalahkan oleh Lula dan Pasha.
Lalu Pasha juga di sini sampailah ke tempat yang dituju. Kita akan dibuat baper oleh Pasha sama Lula. Dia akan belah duren, dia akan mungkin potong bebek angsa di kuali. Dan di sini terlihat kita jangan sampai dibikin baper oleh Lula sama Pasha. Tiba-tiba Pasha sama Lula mau potong bebek angsa di kuali. Di sini tiba-tiba perutnya Lula sakit dan Lula juga langsung melihat HP. Pas dilihat HP-nya, dia ngomong kepada suaminya yaitu Pasha, "Maaf Mas Pasha, saya sekarang tidak bisa meladeni Mas Pasha seperti suami istri karena saya datang tamu tadi unang." Di sini juga Pasha juga dia gagaro sambil dia juga tertawa tersenyum kepada Lula. Lalu di sisi lain terlihat di kantor di ruang kerjanya si Nurul Tunjung si Hileud Atel, dia akan pergi ke rumahnya Nana untuk minta maaf karena dia telah memposting junior dengan kaya badut. Di sini juga si Nurul Tunjung si alias atau juga dia pergi ke rumahnya Nana. Lalu di sini terlihat di rumahnya keluarga Dewana Nana yang lagi duduk menungguin Suketi. Tiba-tiba datanglah Pak Pajar. Singkat cerita, Pak Pajar juga dibawa ke dalam oleh Nana. Dan Pak Pajar juga dia ngomong kepada Nana, dia minta diantar dan dia nanyain di mana keadaan dan diamnya Balia. Lalu Nana juga ngomong kepada Pak Pajar, Balia itu mungkin dia ada di Tante Merlin, kata Nana. Lalu Nana juga dia suruh ikut sama Pak Pajar minta diantar dan Nana juga dia akan pamitan dulu sama suaminya yaitu Dewa Buana. Lalu Nana juga pergi dari hadapan Pak Pajar, dia ke belakang dan dia di sini dia juga langsung menelepon suaminya yaitu Dewa. Di sisi lain Dewa di kantornya dia lagi kerja, tiba-tiba menerima telepon dari istrinya yaitu Nana. Lalu Dewa juga sangat kaget dan terkejut dan Dewa juga akan mengantarkan Nana dan Pak Pajar ke rumahnya Tante Merin. Tiba-tiba pas dia mau berangkat datangnya karyawannya, dia mengasih tahu bahwa hari ini Pak Dewa harus meeting. Ini tidak bisa ditunda-tunda, kata karyawannya. Singkat cerita di sini Dewa juga sangat menyesal dan dia juga mengizinkan Nana pergi sama Pak Pajar karena dia ada meeting dadakan. Di sini juga Nana juga sudah menutup telepon, sudah minta izin sama suaminya. Dia juga masuk lagi ke tengah rumah dan menghampiri Pak Pajar. Singkat cerita Pak Pajar juga dia pergi dengan Nana untuk ke rumahnya Tante Merlin. Di sisi lain si alias si Hileud Atel sampailah ke rumahnya Dewa Buana. Pas sampai ke rumah Dewa Buana, dia melihat Nana sama Pak Pajar berduaan. Si alias Atel juga dia video Nana sama Pak Pajar dan dia juga mengirimkan kepada Dewa. Dia tidak tahu bahwa Dewa sudah mengizinkan Nana pergi sama Pak Pajar. Lalu Dewa juga dia pamitan ke kliennya, dia mau nelpon dulu. Pas di toilet dia juga menelpon si alias si Hileud Atel. Terlihat si alias Atel yang lagi di mobil yang lagi mengikuti Nana sama Pajar. Dia sangat kaget dan terkejut bahwa Pak Pajar sama Nana sudah disuruh sama Dewa. Dan Dewa juga ngomong kepada si alias si Hileud Atel, "Kamu itu tidak kapok-kapok. Bukan penculikan bayi aja yang bisa dilaporkan kepada polisi. Pencemaran nama baik juga bisa saya laporkan," kata Dewa kepada si alias si Hileud Atel. Lalu terlihat si alias Atel juga dia sangat kaget, dia diancam oleh Dewa kayak gitu, dia juga tidak bisa ngomong lagi. Lalu singkat cerita Dewa juga langsung menelepon kepada Suketi menanyakan bahwa Nana tidak bisa dihubungi. Lalu Suketi juga mencari HP Nana, tiba-tiba HP Nana juga ketinggalan di sofa. Lalu Dewa juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga akan mencari Nana dan menyusul Nana sama Pajar ke rumahnya Tante Merlin. Lalu terlihat di sisi lain Pak Pajar sama Nana yang lagi ngobrol di mobil dan di sini Pak Pajar juga mengatakan sesuatu kepada Nana. Dia melihat Dewa waktu dia terjebak di gua, bahwa Dewa lagi ciuman sama Balia. Tapi di sini Pak Pajar juga dia sudah ngomong kayak gitu kepada Nana. Nana tidak percaya kepada omongannya Pak Pajar. Dia lebih percaya kepada suaminya, kata Nana kepada Pak Pajar.
Lalu Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Nana, kamu itu jangan bisa dibohongin sama dewa, kata Pak Fajar kepada Nana. Singkat cerita di sini pas lagi dia ngobrol tiba-tiba juniornya pup. Lalu di sini juga dia mencari gedung dan dia ada rumah sakit, dan di sini Pak Nana sama Fajar juga masuk ke rumah sakit untuk mencari toilet. Pas sampai ke toilet, Nana juga masuk ke dalam dan Pak Fajar juga dia menunggu di luar. Lalu di sisi lain tidak sadar Pak Fajar ada yang mengikutinya adalah si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia si Hiledatel juga mengikuti Nana ke toilet. Di sini Nana yang lagi membersihkannya junior di toilet, dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatinya dan mendengarkannya, bahwa itu adalah si Alia Siatel yang akan mengambil junior karena dia kangen sama junior. Lalu singkat cerita pas sudah beres membersihkan pupnya junior, Nana juga masuk ke toilet. Junior ditinggalin sendiri, dasar Nana Oon. Di sini Nana juga membersihkan tangannya dan di sini juga dimanfaatin oleh si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia Siatel juga dia menghampiri junior dan membawa junior dari tempat itu dibawa keluar. Terlihat Pak Fajar juga tidak sadar dia bahwa junior dibawa oleh si Alia si Hiledatel. Lalu di sisi lain Nana yang sudah dari dalam toilet dia melihat junior tidak ada dan dia juga berteriak-teriak memanggil Pak Fajar. Lalu di sini Nana juga dia keluar ke toilet dan menghampiri Pak Fajar. Lalu di sini juga mungkin kasih Alia si Hiledatel dia akan keciduk lagi oleh polisi karena dia telah menyulik lagi junior. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin Bayrolobati Soledad karena Mimin Buddha, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.